Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book dalam bentuk file yang bisa dikirim melalui WA tentang soal tes substantif PPG PGSD Prajabatan tahun 2022, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang telah kami terakan di layar. Kemudian untuk harganya juga sudah kami terakan. Nah, untuk pemesanannya silahkan bilang Kak pesan soal tes substantif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal tes substantif PPG Prajabatan tahun 2022 di bidang studi PGSD. Khusus pada video kali ini kita akan belajar tentang penilaian. Karena soal penilaian ini merupakan soal yang sangat sering muncul di tes substantif, di tes pretest PPG untuk dalam jabatan, kemudian tes UP-nya juga ini sering keluar. Baik, kita bahas soal yang pertama. Setelah selesai mengajar kompetensi dasar 4.4 mengkonstruksi teks eksposisi dengan memerhatikan isi, struktur, dan kebahasaan, instrumen penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut sebaiknya berupa titik-titik. Nah, Bapak Ibu, yang ditanyakan di sini adalah instrumen penilaian. Ya, terkait dengan mengkonstruksi teks ya, maka instrumennya seperti apa? Nah, kalau itu mengkonstruksi berarti dia perlu membangun atau membuat teks oleh siswa tersebut. Maka penilaian yang tepat atau instrumen penilaian yang sebaiknya digunakan adalah apakah A. Angket, B. Tes lisan, C. Tes performansi, D. Tes pilihan ganda, E. Rubrik penilaian proyek. Jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu rubrik penilaian proyek. Mengapa kok menggunakan rubrik penilaian proyek? Oke, alasannya adalah ketika kita akan menilai siswa mengenai mengkonstruksi teks, artinya itu ada membangun teks atau membuat teks. Maka kita memerlukan yang namanya rubrik atau alat penilaian proyek. Nah, di alat penilaian proyek itu nanti akan dijelaskan mengenai indikator-indikator yang akan dinilai, ya. Misalkan mengenai isinya bagaimana, maka di indikatornya sudah dijelaskan di situ. Isinya akan seperti apa yang akan dinilai. Kemudian untuk strukturnya juga dinilai. Nanti itu ada indikatornya di dalam rubrik penilaian proyek. Maka untuk menilai mengkonstruksi teks, kita perlu menggunakan penilaian proyek. Nah, bagaimana dengan angket? Nah, angket ini lebih ke penilaian sikap, ya. Jadi ini bukan. Untuk tes lisan. Tes lisan lebih ke pengetahuan. Untuk tes performansi ini untuk tes keterampilan ya atau penilaian keterampilan. Untuk yang D tes pilihan ganda. Untuk pilihan ganda lebih ke pengetahuan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua Bapak Ibu yang kami hormati. Seorang guru PPKN ingin mengetahui sikap siswa pada KD mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Berikut merupakan untuk menilai kemampuan siswa sesuai dengan KD di atas kecuali titik-titik. Nah, kita akan menggunakan apa sih untuk menilai mengelola perbedaan pendapat? Nah, untuk mengelola perbedaan pendapat. Nah, yang di sini yang akan dinilai adalah sikapnya, ya. Kita garis bawahi ada nilai sikap yang akan dinilai oleh seorang guru, ya. Maka, apakah A. lembar observasi, B. lembar skala penilaian diri, C. lembar skala penilaian teman sejawat, D. tes tertulis pilihan ganda. Oke, yang ditanyakan adalah kecuali. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu tes tulis pilihan ganda. Nah, untuk tes tulis pilihan ganda, Bapak Ibu ya, untuk tes pilihan ganda ini yang dinilai adalah pengetahuannya. Ya, bukan ke sikap. Pengetahuan biasa kita sebut dengan kognitif. Jadi penilaian kognitif. Nah, kalau nanti yang ditanyakan adalah seorang guru PPKN ingin mengetahui kemampuan siswa memahami, maka itu terkait dengan pengetahuan. Maka kalau itu pertanyaannya, bisa kita jawabannya adalah D. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah sikap, maka kita tidak bisa menggunakan tes tulis pilihan ganda. Maka jawaban D ini adalah jawaban yang tepat karena yang ditanyakan adalah kecuali.
Nah, maka yang tepat untuk menilai sikap adalah menggunakan lembar observasi, kemudian lembar skala penilaian diri, kemudian lembar skala penilaian teman sejawat. Nah, ini lembar skala ini nanti akan diberikan dari skala 1, 2, 3, 4, 5 atau bisa dengan menggunakan iya tidak, sangat baik, sangat tidak baik dan seterusnya ya. Seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu sudah bisa memahami pembahasan yang ini ya, karena ini sudah dibolak-balik dibahas di dalam bangku perkuliahan Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu sering membaca dan sering belajar di bangku perkuliahannya, pasti top marko top mengenai pemahaman terhadap cara menilai kemampuan siswa tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang berisi 400 soal lebih, di sana juga ada pembahasannya. Silahkan Bapak Ibu pesan saja nih ke nomor yang ada di sini nih. Saya beri tanda panah ya. Dengan kata Kak pesan soal tes substantif. Nah, di sini ya. Ini merupakan cover e-booknya ya Bapak Ibu. Dalam bentuk file nanti dikirim langsung melalui WhatsApp-nya. Begitu Bapak Ibu sudah transaksi, sudah memesan, maka setelah itu kami akan langsung kirimkan ke Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke soal ini. Seorang guru ingin mengetahui pemahaman siswa dalam KD mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Alat penilaian yang tepat kecuali titik-titik. Nah, Bapak Ibu, apa sih bedanya dengan soal yang tadi? Nah, di soal yang ini, yang ditanyakan adalah pemahaman siswa ya. Mengetahui pemahaman siswa. Nah, kalau yang tadi kan yang ditanyakan adalah mengenai sikapnya. Nah, kalau yang ini yang ditanyakan adalah pemahaman siswa. Maka untuk menilai pemahaman siswa itu, kita akan menggunakan tes yang seperti apa, oke, atau penilaian seperti apa gitu. Nah, ya karena yang di sini yang ditanyakan adalah kecuali, maka jawabannya yang tepat adalah apakah A, lembar observasi, B, tes tertulis, C, tes lisan, D, tes tulis terbatas. Jawaban yang tepat tentu adalah jawaban yang A. Kenapa jawaban A, Bapak Ibu? Karena yang ditanyakan adalah pemahaman siswa. Nah, seperti yang saya bilang tadi, seperti yang kita bahas tadi ya Bapak Ibu, kalau yang ditanyakan itu tentang pemahaman, ya, maka tes yang cocok untuk menilai pemahaman adalah tes tulis, misalkan tes pilihan ganda, tes isian, kemudian menjodohkan, kemudian memasangkan, dan lain-lain. Itu adalah penilaian yang tepat. Kemudian untuk tes lisan juga untuk menilai kognitif atau pemahaman siswa mengenai materi mengelola perbedaan pendapat. Oke, untuk tes tulis terbatas juga ini merupakan cara untuk mengetahui pemahaman siswa, ya. Cara untuk mengetahui pemahaman siswa. Dalam hal ini adalah kognitifnya atau pengetahuannya atau pemahamannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau untuk lembar observasi ya Bapak Ibu, untuk lembar observasi itu walaupun ini lembar ya, karena itu adalah observasi, di sini kata kuncinya, observasi itu lebih tepat untuk menilai sikap, bukan pemahaman, tetapi untuk menilai sikap. Nah, kalau nanti pertanyaannya adalah untuk mengetahui sikap, maka lembar observasilah yang cocok untuk menilai sikap Bapak Ibu ya. Oke. Saya rasa Bapak Ibu sudah sangat memahami soal seperti ini. Baik, sekian dulu Bapak Ibu yang kami hormati. Semoga bermanfaat pembahasan kita pada video kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.